Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan kalian sahabat CTB dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara seputar maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk paling mulia, dan dari beliaulah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan tuntunan dari beliaulah insya Allah kita dapat memperoleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sehubung bulan Maulid ini, kita akan bercerita sedikit tentang apa yang telah dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara mengenai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik dan panutan bagi kita semua. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya bahwa aku melihat satu telaga dan kalian semua akan minum dari telaga itu, kata Rasulullah SAW. Dan sahabat pun bertanya, siapa yang akan minum di sana ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, ikhwani, yaitu saudara-saudaraku akan minum di sana. Sahabat kembali bertanya, apakah itu kami ya Rasulullah? Rasulullah SAW kembali menjawab, bukan kalian, kalian itu ashabi, sahabatku. Sahabat terdiam dan sahabat kembali bertanya, lantas siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Dan semoga yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kita, para sahabat CTB sekalian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau dilihat dari apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lihatlah kecintaannya kepada kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda jaraknya dengan kita 1400 tahun yang lalu. Beliau sudah memikirkan kita saat ini. Lantas apa yang sudah kita lakukan kepada Rasulullah SAW? Dan yang paling memilukan dalam hati dan pikiranku yaitu tersirat kisah perang Uhud, yang dimana Rasulullah SAW dikepung dan beliau terluka berdarah-darah, pecah pelipisnya, luka kakinya, sampai-sampai para sahabat berkata, wahai Rasulullah, engkau memiliki doa yang mustajab. Sekali saja engkau berdoa ya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meratakan mereka semuanya. Kalian tahu apa jawaban Rasulullah SAW? Tidak, wahai sahabatku, doa ini kusimpan. Sekiranya untuk siapa? Untuk kita nanti di padang mahsyar. Beliau memikirkan kita, dan kita, apa yang kita lakukan untuk beliau? Apa sekiranya sahabat CTB sekalian? Apa yang sudah kita lakukan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang beliau ajarkan dan beliau tinggalkan, kita abaikan. Hanya garis besar yang kita lakukan. Di satu sisi, kita menyambut kelahirannya. Dan di sisi lain, kita meninggalkan apa yang beliau ajarkan dan tinggalkan kepada kita. Perlahan, tapi pasti. Dan dengan pasti itu, kita telah meninggalkan nilai-nilai yang telah diajarkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jangan tinggalkan salat. Sesungguhnya
sholat itu adalah tiang agama. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tinggalkan demi urusan dunia. Dan Rasulullah kembali berpesan, jangan tinggalkan hutang. Kita malah berhutang semakin menjadi-jadi. Bahkan ada yang sampai bersembunyi saat hendak ditagih. Miris sahabat CTB. Tapi inilah yang terjadi. Nah, aku mengajak sahabat CTB sekalian, marilah kita merenungi apa yang sudah kita lakukan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Sebab pesan dari orang yang akan meninggal itu pastilah penting. Jadi lakukanlah apa yang menjadi pesan Nabi kita. Hidup ini memang sulit, tapi bukan berarti kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk. Kita sebagai manusia ini memang lucu, berlomba-lomba dalam mengejar dunia, padahal kita akan meninggalkannya. Kadang perkataan dan perbuatan kita tidak pernah sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Di saat bulan Maulid, semuanya berbondong-bondong maulid. Di saat bulan Ramadan, semuanya berlomba-lomba menjadi ustadz, kiai, dan orang-orang alim lainnya. Tapi setelah semua itu berlalu, apa yang terjadi? Kita kembali kepada sifat syaitan kita, dan dengan bangga kita lakukan itu setiap tahunnya, tanpa rasa malu sedikit pun. Sadarlah sebelum semuanya terlambat, saudaraku. Aku hanya mengingatkan sebagai sesama muslim, selebihnya itu urusan pribadi kita masing-masing. Sebab kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak. Maka dari itu aku mengajak sahabat CTB semuanya untuk mengoreksi apa yang telah kita lakukan saat ini. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah kita telah menjauh dari apa yang diajarkan? Karena sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan sholat, lantas setelah itu dia melakukan dosa, sesungguhnya ada yang salah dengan salatnya itu. Marilah kita menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keceriaan, tapi harus diikuti dengan mengerjakan apa yang telah beliau contohkan. Dan jangan sampai kita hanyalah sekelompok manusia yang hanya sekedar ikut-ikutan dalam hal memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang sudah mau mampir di channel Cerita Tanpa Batas ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu disehatkan fisiknya untuk beribadah kepadanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan kalian semua. Sesungguhnya kesalahan itu milikku sebagai makhluk dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya H. Ibrahim, akhir kata ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.